Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Dwi Marsanda dengan NIM 2352100052 dari kelas 5B Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara. Dengan di sini dosen pengampu Pak Purwanto mata kuliah Literasi Keuangan. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu mengelola keuangan keluarga. Yuk langsung saja kita mulai wawancaranya. Dengan siapa saya berbicara dan apa peran Anda dalam pengelolaan keuangan keluarga? Saya Umi Fundari Murdinasih. Saya sudah menikah selama 5 tahun dan tinggal bersama suami. Dalam keluarga, saya bertanggung jawab untuk mengelola keuangan harian dan memastikan anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana dengan pendapatan suami? Apakah menjadi sumber pemasukan utama keluarga? Ya, suami saya bekerja di perusahaan swasta dengan pendapatan 3 juta per bulan. Apakah suami Anda memiliki penghasilan tambahan saat ini? Iya, ada. Suami saya memiliki usaha supplier bahan bangunan. Itu menjadi penghasilan tambahan yang cukup membantu. Bagaimana pengelolaan penghasilan tambahan tersebut? Penghasilan tambahan kami alokasikan untuk tabungan dan dana darurat, tidak dicampur dengan pemasukan utama. Apakah Anda dan suami menerapkan investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan? Kami berusaha menyisihkan sebagian pendapatan untuk investasi, meskipun jumlahnya belum besar. Nah, untuk investasi itu apa yang Anda pilih saat ini? Kami memilih investasi emas karena paling aman menurut kami. Kenapa memilih emas sebagai investasi tersebut? Karena harganya stabil dan cenderung naik. Selain itu, emas mudah dijual jika ada kebutuhan mendesak. Tadi kan sudah mengelola keuangan selama 5 tahun. Apakah ada cara khusus untuk keuangan tetap stabil? Iya, ada. Saya membuat catatan pengeluaran bulanan dan memisahkan uang untuk kebutuhan pokok, tabungan, dan dana darurat. Nah, untuk menyisahkan uang untuk tabungan dan dana darurat itu bagaimana? Setiap menerima pemasukan, saya langsung sisihkan untuk tabungan dan dana darurat. Prinsip saya, menabung dulu baru membelanjakan. Bagaimana cara mengelola dana darurat tersebut? Dana darurat dipisahkan dari tabungan utama dan hanya digunakan untuk kebutuhan mendesak. Jika ada kebutuhan mendadak dan dana darurat tidak cukup, apakah Anda pernah berhutang?
Iya, pernah, tetapi hanya jika benar-benar terpaksa. Dari mana biasanya Anda berhutang itu, Pak? Dari pihak yang kami kenal dan dipercaya, seperti keluarga atau teman dekat. Saya menghindari pinjaman online atau lembaga keuangan karena bunga dan resikonya sangat tinggi. Nah, untuk proses diskusi dengan suami Anda sebelum memutuskan untuk berhutang itu bagaimana? Kami membahas resiko dan manfaatnya. Keputusannya diambil bersama supaya sama-sama bertanggung jawab. Bagaimana Anda membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam pengeluaran? Kalau kebutuhan itu adalah hal pokok seperti makan, listrik, air, dan kesehatan. Sedangkan keinginan adalah hal yang tidak mendesak, misal membeli barang baru padahal yang lama masih bisa digunakan. Apakah keluarga Anda turut dilibatkan dalam menentukan prioritas itu? Ya, kami selalu berdiskusi sebelum membeli sesuatu. Dengan begitu, keluarga belajar hidup hemat dan tidak konsumtif. Apakah Anda menggunakan aplikasi untuk mencatat keuangan? Iya, saya mencatat keuangan menggunakan aplikasi di handphone agar lebih praktis. Nah, untuk tantangan terbesar dalam mengelola keuangan keluarga itu apa? Tantangan terbesarnya adalah kebutuhan yang mendadak saat dana belum cukup, serta menjaga disiplin agar tidak membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Seberapa penting komunikasi tentang keuangan dalam keluarga? Ya, sangat penting karena dengan komunikasi yang terbuka, semua anggota keluarga memahami kondisi keuangan dan bisa membuat keputusan bersama. Nah, untuk pesan Anda dengan keluarga lain terkait pengelolaan keuangan dan penghasilan tambahan itu apa aja? Mengatur keuangan sejak dini. Buat pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Sisihkan tabungan serta dana darurat dan disesuaikan dengan gaya hidup dengan kemampuannya. Penghasilan tambahan asal tetap seimbang dan tidak mengganggu waktu keluarga. Disiplin, bijak, dan terbuka adalah kunci stabilitas keuangan. Nah, itu tadi wawancara dari Kakak Umi Funtari Finance. Terima kasih sudah bersedia. Nah, itu tadi wawancara dari kakak saya sendiri yang sudah mengelola keuangan keluarga selama 5 tahun. Jika ada salah kata ataupun pertanyaan yang saya berikan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.